Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang izin Presial NPM 101181117 akan menjelaskan mengenai penelitian saya dengan juga analisis fikih muamalah pada praktik transaksi NFT di OpenSea. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah karena akhir-akhir ini tuh peminat NFT di seluruh dunia meningkat. Peningkatannya itu dilihat dari penjualan NFT selama tahun 2021 itu mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 334 triliun rupiah. Nah, kalau dibandingin sama tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 tuh NFT yang terjual itu tidak lebih dari 63 juta dolar atau 900 miliar rupiah. Nah, aset NFT itu dapat berupa video, foto, lukisan digital. Nah, aset NFT ini tuh dalam praktiknya dapat diperdagangkan secara online di marketplace khusus yang dapat menaungi NFT ini. Nih, ada 5 top marketplace NFT berdasarkan terjadinya penjualan dan pembelian dan yang menempati urutan pertama yaitu OpenSea. Nah, tapi transaksi NFT ini tuh kan menggunakan cryptocurrency, sementara cryptocurrency itu dinyatakan haram oleh tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui skema transaksi aset NFT di OpenSea, dan yang kedua untuk mengetahui praktik transaksi NFT ditinjau dari fikih muamalah. Untuk penelitiannya, pendekatan penelitiannya itu kualitatif, jenis penelitiannya yuridis normatif, sumber data penelitiannya primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya studi literatur dan wawancara, dan penelitian ini dianalisis secara indukasi dan pembahasannya. Untuk yang pertama, skema transaksi di OpenSea. Hal pertama yang harus diperhatikan saat akan bertransaksi di OpenSea itu ya, itu harus memiliki dua, harus punya yang akan dijualnya nih, kayak misalnya foto atau video atau lukisan digitalnya harus ada dulu. Terus foto tadi ini misalnya mau foto ya yang dijual, nah enggak foto itu di OpenSea. Untuk membeli tuh kita harus punya saldo dulu di dompet digital kita. Dan untuk pembelian tuh jadi kita tinggal di OpenSea kita nyari aja aset yang mau kita beli, aset NFT misalnya foto atau video gitu kan, dan di OpenSea kita cari, kalau udah nemu yang cocok baru kita check out aja, langsung bisa langsung dibayar. Kalau udah dibayar aset NFT tadi tuh jadi milik kita. Yang kedua, praktik transaksi NFT di OpenSea ditinjau dari fikih muamalah. Dalam jual beli itu kan terdapat akad yang harus terpenuhi ya, rukun dan syarat yang harus terpenuhi ini berikut rukun jual beli. Itu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya objek atau barang yang diperjualbelikan. Kalau di sini objeknya aset NFT. Terus ijab dan qabul ada, dan yang keempat yang terakhir harus ada nilai atau harga saman sebagai alat tukar atau alat pengganti barang. Objeknya nih, dilihat dari objek atau barang NFT yang diperjualbelikan tuh sudah memenuhi syarat objek jual beli, karena pada aset NFT ini barangnya ada. Barangnya kan tadi berupa foto atau video gitu. Nah, terus barangnya kepemilikan sendiri. Terus barangnya juga dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan. Nah, selanjutnya juga barangnya diketahui secara jelas karena penjual menjelaskan dan memberikan preview gitu loh. Jadi ada fotonya jelas si NFT ini tuh. Terus juga dapat dimanfaatkan secara syar'i. Terus juga tidak ada batas waktu karena barangnya ini NFT-nya itu dijual bukan disewakan. Dan syarat yang terakhir, emang nggak semua NFT memenuhinya, soalnya ada beberapa NFT yang support LGBT. Nah, selama si NFT ini nggak support LGBT, ya syarat dari objek jual beli ini tuh dipenuhi oleh NFT. Nah, tapi kripto sendiri tuh untuk saat ini masih belum disahkan sebagai alat pembayaran, dan juga MUI sudah menyatakan bahwasannya kripto itu haram. Karena apa? Karena disebutkan dalam fatwa MUI ini, kalau kripto sebagai mata uang atau alat bayar ini hukumnya haram karena di dalamnya ada boror dan doror. Selain itu bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Terus kalau cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital itu tidak sah diperjualbelikan juga karena selain ada boror dan doror, ada juga qimar dan maisir atau judi. Terus juga dia tuh tidak memenuhi syarat secara syar'i. Tapi dijelaskan lagi lebih lanjut, kalau cryptocurrency sebagai komoditi atau aset ini tuh udah memenuhi syarat dan punya underlying, terus ada manfaat yang jelas, itu tuh hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Berarti boleh kalau memenuhi semuanya ini. Itu. Nah, kan tadi kripto tuh mengandung goror, doror, dan maisir. Goror atau ketidakjelasan kripto ini tuh kan si kripto tuh belum disahkan sebagai alat pembayaran, maka ketika dijadikan alat pembayaran yang itu menjadi suatu ketidakjelasan karena belum disahkan. Jadi tidak jelas gitu alat pembayarannya tuh. Terus kalau dorornya tuh salah satunya tuh karena cryptocurrency ini tuh sangat rentan untuk pencucian uang, dan belum adanya hukum yang melindungi penggunanya, maka itu tuh jadi doror kan memberi kemudaratan kepada salah satu pihak. Jadi si pengguna kalau terkena tindak pidana tuh belum ada hukum yang melindunginya gitu. Terus juga kalau untuk investasi kan adanya judi atau gambling tuh karena
kripto tuh nilainya fluktuatif, nggak stabil dan juga lebih kental ke perjudiannya. Jadi kata MUI itu tuh investasinya tuh mengandung judi maksudnya, wilayah NKRI. Jadi sudah dijelaskan tadi aset NFT itu kan tidak bertentangan dengan syarat, tapi di rukun yang keempat di alat tukarnya tuh menggunakan cryptocurrency, di mana cryptocurrency ini tuh ada yang diharamkannya yaitu goro dan doror kan kalau sebagai alat bayar. Dijelaskan dalam kaidah fikih wasilah, setiap yang menghantarkan pada yang haram hukumnya haram juga. Wasailul haromi haromun, sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan yang menghantarkan kepada keharuman, maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya. Jadi karena di alat pembayarannya mengandung yang haram, maka transaksi aset NFT yang menggunakan cryptocurrency itu tidak boleh karena ada ketidaksesuaian dengan buku akad jual beli. Kesimpulannya, yang pertama skema transaksi NFT ini tuh hampir sama dengan bertransaksi di marketplace pada umumnya kayak di Tokopedia atau di Shopee gitu. Tapi yang membuatnya berbeda tuh di transaksi di OpenSea ini tuh objeknya tuh menggunakan objeknya yang berbasis NFT dan alat transaksinya yang menggunakan mata uang kripto, bukan uang kartal. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, praktik transaksi aset NFT di OpenSea ini tuh tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Karena dalam praktiknya tuh terdapat ketidaksesuaian dengan rukun jual beli nomor 4 maksudnya di harga di saman di alat tukarnya. Nah, sarannya yang pertama berdasarkan fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar maupun untuk investasi dan trading, sebelum dilegalkan penggunaan cryptocurrency sebaiknya masyarakat menghindari dulu penggunaan cryptocurrency baik untuk alat pembayaran, investasi maupun untuk trading. Dan yang kedua, sebaiknya pemerintah juga segera membuat hukum atau regulasi yang mengatur mengenai cryptocurrency untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna cryptocurrency. Sekian presentasi mengenai penelitian saya. Untuk kurang dan ketidakjelasannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.